Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang sebenarnya apa sih yang dia inginkan darimu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Sebenarnya apa sih yang dia inginkan dari kamu? Oke, jadi kalau aku lihat orang ini tuh sangat bersyukur bahwa semenjak dia mengenal kamu, banyak em, banyak sekali perubahan ya secara spiritual yang terjadi di kehidupan dia, di diri dia. Dia lebih lebih dekat dengan Tuhan, dia lebih rajin beribadah. Terus itu juga kalau aku lihat di sini eh banyak perubahan dari apa yang selama ini dia pernah lakukan, kebiasaan ya lebih tepatnya kebiasaan yang buruk ya yang pernah dia lakukan di kehidupan dia, akhirnya tersadarkan bahwa itu tidak pantas untuk dia lakukan ya, apalagi kalau misalkan usia dia sudah mulai beranjak lebih dewasa ya, atau sudah ya bisa dibilang sudah tua lah gitu ya. Jadi dari mengenalnya kamu banyak sekali perubahan secara spiritual dari orang ini. Terus itu juga kalau saat ini aku lihat orang ini tuh sedang menunggu tanda-tanda dari kamu. Um, Kalau memang aku lihat di sini orang ini tuh kayak lagi malu atau menunggu waktu yang tepat ya bagi dia untuk action ke kamu. Entah mungkin kamu saat ini tuh udah ngerasa kayak pengen move on dari dia sehingga uh, dia harus menunggu sinyal dari kamu bahwa kamu masih mau menerima dia gitu ya. Jadi aku lihat orang ini sebenarnya takut akan ditolak olehmu. Jadi sebelum dia action, orang ini harus lihat dulu dari si kamunya, masih mau menerima dia atau tidak, seperti itu. Jadi dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang lagi ke kamu. Karena gini, kalau aku lihat kamu adalah sosok seseorang yang paham banget tentang siapa dia gitu ya. Bahkan walaupun kamu nggak bilang tentang dia, walaupun dia tidak bilang secara gamblang dia ini kenapa, dia ini siapa, sifatnya seperti apa, tapi kamu tahu gitu, kamu mengerti apa yang terjadi dengan dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu lebih paham dari siapapun ya tentang si dia ini, kebutuhan dia, kesibukan dia, keperluan dia, apa yang harus dia prioritaskan kayak gitu ya. Jadi makanya di sini dia menganggap kamu itu lebih paham tentang dia, lebih dekat dengan dia dari siapapun. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, jika memang kamu sudah bersama yang lain ya dengan orang baru, maka di sini dia akan menyerah, dia akan pergi ninggalin kamu. Jadi bisa dibilang orang ini tuh kayak takut akan ditolak
takut adanya penolakan di dalam hidup dia, dan orang ini tuh nggak berani mengambil resiko tentang terlukanya hatinya gitu, gara-gara jika kamu memang sudah ada yang lain, dia tidak mau sakit hati gitu ya, kalau aku lihat. Makanya kalau misalkan dilihatnya kamu sudah ada yang baru, maka dia akan pergi. Atau mungkin kamu sudah ada kode-kode gitu ya, kamu menyukai seseorang gitu ya, dia akan mundur gitu. Memang orangnya sifatnya tidak apa ya, selain tidak mau ditolak, orangnya juga tidak mau mengambil resiko seperti itu. Terus itu juga mungkin selama ini tuh dia lebih nggak mau berjuang juga gitu ya, jadi effortnya tuh kayak kurang gitu lah. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sudah tidak mau lagi sih, sekarang itu udah nggak mau lagi ngedengerin omongan-omongan orang yang membicarakan tentangmu atau menjelek-jelekkanmu, apapun lah ya, isu-isu yang mungkin dulu pernah dia ini selalu terhasut oleh orang-orang ya, oleh orang lain, sehingga kalau aku lihat di sini dia sudah mengerti ya, apalagi kalau misalkan usia dia sudah dewasa ya, sudah ya bisa dibilang tua lah, sudah tua gitu ya. Dia nggak mau lagi mendengarkan hal-hal yang memang justru malah akan membuat kesalahpahaman di antara kalian. Oke. Kalau aku lihat ya, nih orang tuh ngerasa memang hubungan kalian ini nggak stabil. Terus itu juga kalau aku lihat di sini adanya ketidakseimbangan ya di hubungan kalian, karena mungkin apa ya, ada perasaan yang lelah dari si dia, atau adanya ketidakmampuan untuk menerima sepenuhnya, atau mungkin ini kamu yang merasakan seperti itu. Jadi kalian situasikan aja ya. Jadi intinya di sini ada yang merasa lelah dengan hubungan ini, terus itu karena adanya ketidakmampuan untuk menerima apa yang sesungguhnya terjadi di antara kalian ya. Dan bahkan di sini kalau aku lihat nampaknya ini dari kamu ya, karena gini, aku melihat bahwa dia ini selalu gini, orang ini memang lagi memfokuskan tentang diri pribadi dia, itulah yang lebih utama ya, yang sekarang dia lakukan. Dia itu lebih mengutamakan tentang pribadi dia, sehingga aku lihat di sini kamu itu merasa kayak tidak diperhatikan, dicuekin, diabaikan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu sering sekali berpikiran bahwa dia ini mungkin ada yang lain, karena itu ya, karena dia lebih memfokuskan hal-hal yang lain, dan mungkin juga itu dia tidak bicarakan dengan kamu ya, karena dia menganggap bahwa ayolah, sebagai pasangan itu harus lebih mengerti, lebih perhatian, lebih tahu lah kebutuhan pasangan gitu ya. Dia mungkin berpikir seperti itu. Dan kamu tahu kan, saat ini tuh yang lebih harus diprioritaskan adalah ya diri dia sendiri dulu gitu.
Nah, dia mengharapkan kamu mengerti gitu loh. Kamu mengerti tanpa harus dia ucapkan apa yang sedang terjadi dengan dia. Kamu harus lebih peka gitu loh, lebih mengerti, lebih perhatian, lebih peka gitu ya. Sehingga di sini kalau aku lihat kamu mungkin cemburu, terus itu juga merasa tidak nyaman dengan si dia ini. Bahkan aku lihat di sini kamu merasa bosan dan terjebak dalam kebiasaan kalian berdua. Berarti kalau aku lihat di sini ini sering banget terjadi ya, berulang bahkan uh, situasi yang membosankan, terus itu energinya hilang-hilangan, terus itu nanti datang lagi, pergi lagi, seperti itu. Karena ada kebiasaan yang memang tidak tidak kalian rubah-rubah gitu. Setiap dia datang atau setiap kalian dipersatukan kembali, tindakan, kelakuan, perilaku, sikap atau apapun yang ada di hubungan ini atau yang ada di pribadi masing-masing itu tidak berubah sama sekali. Akhirnya situasinya selalu berulang. Datang dan pergi, datang dan pergi. Terus itu juga kalau aku lihat untuk saat ini hubungan kalian masih flat ya, kayak flat atau mungkin ya lagi lebih memilih untuk fokus pada diri masing-masing sehingga tidak terlalu berfokus pada percintaan. Bukan karena ingin pergi selamanya, tidak, tapi kalau aku lihat di sini uh, orang ini memang tidak terlalu saat ini memprioritaskan tentang namanya percintaan. Dia lebih memfokuskan pada diri sendiri dulu, dan aku lihat juga sebenarnya kamu begitu gitu ya. Kamu pun lagi lebih memprioritaskan karier kehidupanmu gitu kalau aku lihat ya. Jadi baik kamu ataupun dia sama-sama lagi, kalau ngomongin tentang hubungan kalian ini benar-benar yang lagi flat kayak gitu. Entah memang ini sudah berpisah atau memang ini jeda atau memang ya udah diem-dieman aja, silent treatment gitu. Tapi bukan berarti ingin benar-benar melepaskan, enggak. Tapi kan ada tuh ya masa-masa di saat namanya hubungan pasti ada bosan, lelah, seperti itu, pengen sendiri. Nah itu yang kalian rasakan saat ini. Apalagi kalau aku lihat di sini kalian ini kan LDR nih ya, berjauhan. Nah, inilah yang membuat kalian juga akhirnya itu gampang banget ngerasa lelah, gampang banget ngerasa bosan dengan hubungan ini. Karena mungkin juga jarang banget ada pertemuan secara fisik, atau mungkin bahkan sulit untuk adanya pertemuan secara fisik. Ya mungkin paling cuma telepon doang, video call, atau hanya chat doang kayak gitu ya. Jadi kurang ada gregetnya gitu ya. Biasanya kan kalau ada pertemuan fisik ya mungkin ada langsung kontak mata atau ada skinship ya, sehingga ada getaran-getaran yang kuat gitu. Nah ketika keadaannya kalian LDR ini memang agak lebih berat ya situasinya. Terus itu juga kalau aku lihat nih ada yang entah ini kamu ataupun dia lagi berpindah atau berpergian dari kota satu ke kota lain, atau dari negara satu atau ke negara lain, atau bisa jadi kalau ini tentang pekerjaan ya mungkin dia pindah kerja atau mungkin kamu yang pindah kerja. Intinya dari kamu dengan dia ini ada seseorang yang lagi berpindah. Ya bisa jadi juga mungkin lagi dinas luar ya, sehingga harus berpindah tempat gitu ya. Cuman tenang aja, kalau aku lihat saat ini misal kalian lagi udah berpisah atau lagi nggak ada komunikasi, akan ada reuni lagi ya, di antara kalian akan ada komunikasi lagi, bahkan ada yang bertemu lagi. uh, Bahkan di sini kalau aku lihat kayak dia ini akan apa ya, apa itu namanya, berpesta, merayakan bersama teman-temannya karena apa namanya itu, keberhasilan dia untuk mendapatkan perhatianmu lagi, untuk reuni lagi, untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya orang ini tuh pengen kamu lebih perhatian ke dia, lebih mengerti dia, lebih open gitu ya, lebih open. You know open gak sih? Open tuh perhatian, lebih ke
mengerti dia ya, tanpa harus dia membeberkan keadaan dia gitu. Ayolah mengerti gitu. Yang saat ini dia prioritaskan adalah kebutuhan dia dulu secara pribadi, entah ini uh, dari karir, keuangan, seperti itu ya. Intinya orang ini pengen stabil dulu gitu. Dan kalau aku lihat saat ini perasaan dia udah di puncak atau di ujung rindu, rasa kangen ke kamu, karena ya mungkin sudah lama kalian tidak berkomunikasi, sudah lama juga tidak ada pertemuan di antara kalian, sehingga kalau aku lihat saat ini tuh dia itu udah di puncaknya pengen ngobrol sama kamu, pengen bertemu sama kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Walaupun apa ya, masih ada rasa apa ya, sakit ya, tapi itu kayak oke, dia siap untuk menyembuhkan itu semua, dan aku lihat di sini dia siap untuk bertemu dengan kamu lagi gitu. Entah apa yang pernah terjadi di antara kalian, tapi aku lihat di sini ada rasa kecewa sih dari si dia ya, atau rasa sakit hati mungkin bisa jadi. Tapi saat ini tuh udah justru malah gini, rasa kecewa dan rasa sakit hati dia itu lebih tertutupi oleh rasa rindu dia, karena rasa rindu dia itu udah di puncaknya, udah di ujung gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen ada komunikasi lagi sih dengan kamu tuh. Terus itu juga dia berharap kamu masih mau menerima dia, masih mau untuk welcome ke dia, karena aku lihat di sini walaupun nggak ada komunikasi bukan berarti dia benar-benar melepasmu, enggak ya, tapi dia lebih meminta untuk kamu bisa mengerti dia dan berikan dia waktu terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah pribadi dia atau menstabilkan kehidupan dia dulu gitu. Kalau aku lihat sih lebih ke pekerjaan dan keuangan. Dan kalau aku lihat di sini dia berharap kamu udah deh, gak usah cemburuan lagi, gak usah curiga-curigaan lagi ke dia. Dia tahu apa yang pernah dia lakukan di masa lalu itu membuat kamu kecewa ya. Ada suatu masalah yang sangat-sangat mendasar di hubungan kalian, dan mungkin itu tadi ya, kan ada sifat yang tidak berubah ya di antara kalian. Misal gini, dia dulu mungkin pernah nyelingkuhin kamu berulang kali. Nah, itulah yang masih tertanam di benakmu bahwa mungkin dia kalau ngilang gini berarti ada yang lain. No, dia berharap sekarang kamu gak usah lagi memikirkan bahwa saat ini dia ada yang lain. Enggak. Saat ini tuh dia benar-benar yang lagi mencoba untuk menstabilkan kehidupan dia agar hubungan kamu dengan dia itu bisa berjalan gitu loh. Ya. Jadi kamu gak usah cemburu lagi, kamu gak usah curiga-curigaan lagi. Dia benar-benar serius kali ini. Kalau aku lihat ya di sini ada Four of Pentacles. Memang masalah yang dulu-dulu itu benar-benar melukai hatimu dan dia paham itu. Tapi untuk saat ini, untuk kali ini sudah stop cemburunya atau curiga tentang dia bahwa dia masih selingkuh atau dia banyak rahasia dengan kamu. Gak usah lagi berpikiran seperti itu yang diharapkan dari kamu, kan dia benar-benar serius. Kali ini dia hanya fokus pada karir, keuangan, kehidupan dia seperti itu, dan kamu gitu, dan kamu ya. Jadi udah sabar aja. Terus itu ya, kalau aku lihat di sini dia berharap ketika nanti dia datang lagi ke kamu, kamu gak usah berpikiran yang aneh-aneh, terus juga kamu mau menerima dia lagi. Karena kalau aku lihat di sini ada Wheel of Fortune, berarti siapapun yang menginginkan hubungan ini berakhir ya, itu nampaknya tidak akan terwujud gitu. Karena Wheel of Fortune adalah kartu keberuntungan ya, roda keberuntungan. Jadi aku lihat di sini dia akan datang lagi dan datang lagi, karena memang ini diizinkan oleh semesta untuk perbaikan hubungan kalian, memang untuk dipersatukan kembali kayak gitu. Jadi dia berharap suatu saat nanti ketika dia siap atau dia ingin datang lagi ke kamu, kamu masih mau menerima dia
Seperti itu ya. Oke, jadi kalau aku lihat lebih ke ini ya, dia ini berharap kamu gak usah lagi cemburu-cemburuan atau berpikiran yang aneh-aneh, dia selingkuh atau apa gak usah, karena memang sejujurnya dia benar-benar yang sefokus itu sama karir dan keuangan dan kehidupan dia serta kamu, serta hubungan kalian gitu. Cuman memang dia lagi ini ya, memperjuangkan kehidupan dia dulu gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.